Anak yang berada di bawahnya ini juga terkena, itu nantinya dimasukkan ke dalam 2 kantong sampah besar. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi gak baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang salah satu serial yang lagi banyak ditonton nih dan juga lagi booming, yaitu Juvenile Justice. Dan cenggu setelah aku searching ya tentang drama yang satu ini, aku menemukan satu fakta di sini. Ternyata ada beberapa kasus yang diangkat di serial ini itu diambil dari kisah nyata. Penasaran apa aja? Wait, tahan dulu. Sebelum kita bahas tentang itu bersama-sama, aku mohon sama kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya. Serta jangan lupa juga buat like, comment, share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, mana dari kalian yang sudah nonton Juvenile Justice? Aku mau absen dulu, kalau udah langsung aja komen di kolom komentar. Honestly, aku baru nonton beberapa episode untuk yang serial satu ini, karena ada di beberapa serial aku itu nggak sanggup untuk nonton, dikarenakan ceritanya juga lumayan bikin emosi dan juga panas tingkat dewa ya. Makanya aku juga tidak nonton sampai habis, dan aku sekarang udah kayak berhenti dulu nonton, nanti aku lanjutin lagi. Nah, untuk serial yang satu ini itu punya 10 episode dan menunjukkan sisi mentah masyarakat Korea yang menggambarkan kisah kejahatan yang dilakukan oleh para remaja dan apa hukuman yang mereka hadapi ketika Sim Eun-suk, seorang hakim yang membenci penjahat remaja, ditunjuk ke departemen remaja dari pengadilan distrik Yeonhwa. Nah, Juvenile Justice juga didasarkan pada hukum nyata yang berlaku di pengadilan Korea untuk saat ini. Undang-undang tersebut juga disebutkan Undang-Undang Perlindungan Remaja yang menetapkan bahwa jika remaja di bawah usia 14 tahun melanggar hukum, mereka tidak bertanggung jawab secara pidana dan juga tunduk pada tindakan perlindungan di bawah undang-undang remaja. Langkah-langkah ini juga termasuk pelayanan masyarakat ataupun pelayanan di fasilitas perlindungan remaja, dan juga unsur-unsur ini semua ditampilkan dalam drama tersebut. Dan guys, serial ini itu tidak hanya didasarkan pada hukum nyata di Korea saja, tapi ini juga didasarkan pada kisah nyata ataupun kasus-kasus nyata yang ada di Korea. Lalu kasus-kasusnya seperti apa aja? Kita mulai dulu dari kasus yang pertama. Ini tuh ada kasus tentang pembunuhan anak usia 8 tahun. Nah, kalian tuh pasti nonton ya, dalam episode 1 dan 2, itu kan ada kasus-kasus yang benar-benar kayak buat kita juga emosi tingkat dewa. Jadi ada kasus pembunuhan, penculikan, dan juga mutilasi seorang anak usia 8 tahun. Dan pelakunya itu ada 2 orang. Pelaku yang pertama itu ada Baek Seung-woo yang usianya 13 tahun. Yang kedua itu ada Han Ye-eun yang usianya lebih tua, yakni 16 tahun. Dan kasus dari Baek Seung-woo dan juga Han Ye-eun ini adalah kasus yang benar-benar nyata di Korea sana. Jadi kurang lebih kasus ini tuh terjadi pada Maret tahun 2017 di Incheon, Korea Selatan. Nah, untuk perbedaan dari drama dan juga kisah nyata adalah di usia para pelaku. Nah, kalau dalam peristiwa nyatanya, Seung-woo itu disebutkan sebagai Park saja. Oke, nama marganya saja yang disebut. Sedangkan untuk yang nama lengkapnya itu tidak disebutkan, hanya marganya saja. Nah, untuk Ye-eun ini itu disebut dengan marga Kim. Dan untuk usia, si Park ini katanya jauh lebih tua daripada si Seung-yu, yakni 18 tahun. Sedangkan untuk Kim usianya adalah 17 tahun. Udah paham? Perbedaannya adalah pada usia para pelaku dan juga hukuman sebenarnya. Nanti kita bahas hukumannya di akhir-akhir. Nah, untuk kronologi dari kasus ini adalah kayak gini. Ada seorang gadis yang usianya 16 tahun mengaku telah menculik dan juga membunuh anak yang usianya 8 tahun. Nah, si tersangka itu disebutkan putus sekolah menengah dengan catatan penyakit mental. Dia juga diduga bertemu dengan si korban di sebuah taman di Yongsu-gu, Incheon pada hari Rabu sore dan juga ngekill dengan senjata yang tak dikenal setelah memikat korban untuk yuk ke rumahku gitu. Dan untuk memikatnya dia itu pakai telepon guys ya. Namanya juga anak-anak gitu ya kan. Anak-anak kan juga mudah terpancing gitu. Dan ini yang lebih ngenes adalah jenazah korban itu nantinya dimasukkan ke dalam 2 kantong sampah besar. Dan pada akhirnya 2 kantong sampah besar ini ditemukan sekitar pukul 10 malam pada hari Rabu di atas atap fasilitas yang menampung tangki air. Dan sebenarnya untuk kedua orang ini adalah tetangga yang tinggal di kompleks apartemen yang sama, tetapi mereka itu tidak punya kontak sebelumnya alias tidak bercakap-cakap gitu guys. Dan pada saat itu, polisi menemukan apa yang mereka yakini sebagai senjata yang digunakan di rumah tersangka. Di tubuh korban itu juga ditemukan ada tanda-tanda seperti pencekikan, dan otopsi juga direncanakan untuk menentukan penyebab pasti dari kematian tersebut. Dan pada saat dihadapkan dengan penyelidik nih, si tersangka bilang dia itu nggak ingat dengan baik apa yang terjadi pada hari itu. Dan pada saat itu dia juga berbicara nggak jelas tentang apa yang telah dilakukan. Dia juga mengakui pembunuhan itu terjadi pada Kamis malam.
Dan pada saat melakukan penyelidikan, polisi menduga bahwa dia itu sepertinya punya kaki tangan. Karena menurut kepolisian nggak mungkin loh untuk seorang gadis nih bawa tubuh dari seseorang ke atas atap yang jaraknya itu bisa 45 meter dari tempatnya dia gitu. Jadi agak nggak mungkin gitu. Pasti di sini ada juga kaki tangannya ataupun ada temennya yang lain gitu yang membantunya dalam kasus tersebut. Dan memang benar, dalam kasus ini dia itu punya komplotan. Lalu bagaimanakah dengan hukumannya? Apakah hukuman yang diterima oleh para pelaku ini sama dengan yang ada di drama? Enggak sama guys, oke? Kalau di drama, Yeon yang normal itu adalah dalang utama, lalu Sungwoo adalah komplotan. Dan hukuman untuk Yeon dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun, sedangkan Sungwoo kan harus menjalani masa percobaan dan juga bimbingannya. Nah, dalam kisah nyata itu beda lagi. Hukuman untuk si Kim atau si Yeon itu sama dalam kisah aslinya, yakni 20 tahun dan dia juga harus memakai alat pelacak selama 30 tahun. Sementara untuk si Park yang gangguan mental itu dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan kita akan lanjut ke kasus yang kedua, yaitu tentang kasus bocornya jawaban ujian masuk perguruan tinggi. Nah guys, dalam episode 6 dan juga 7 itu kan diceritakan ya, terjadi kebocoran soal dan juga kunci jawaban ujian di sebuah sekolah swasta yang terpandang. Nah pelakunya itu adalah guru di sekolah tersebut, dan yang membongkar aib ini juga adalah guru yang berbeda di sekolah yang sama. Faktanya adalah kebocoran ujian Scholastic Aptitude Test atau SAT itu memang sering terjadi di Korea. Bahkan hal ini juga terjadi sampai bertahun-tahun gitu. Meskipun ada yang tertangkap, tapi nggak ada yang cerah, ngerti nggak? Dan dikutip dari situs Haps Korea, kejahatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2008. Lama banget loh. Sama seperti dalam drama ya guys, ada salah satu pelaku adalah guru bimbel, dan dikutip dari Korea Herald pada Januari tahun 2021, ada vonis penjara selama 3 tahun untuk seorang guru berkebangsaan Amerika di SMA Yongin. Guru berusia 38 tahun itu juga disebutkan sudah mengajar di sekolah tersebut sejak tahun 2009 dan juga menjadi koordinator SAT pada tahun 2013. Pelaku yang punya margali itu juga disebutkan mulai menjadi calo kunci jawaban pada tahun 2017. Dan setahu aku untuk hal yang satu ini nggak hanya terjadi di Korea saja ya. Ya, dapat kalian lihat juga di berbagai lingkungan kalian ya. Dan untuk kasus yang terakhir, ada 3 kasus ya. Untuk kasus yang terakhir adalah kasus batu bata. Kalian itu pasti tahu ya, bahwa anaknya si Hakim dalam drama itu meninggal kan ya guys. Meninggal dikarenakan dijatuhi sebuah batu bata dari ketinggian. Dan pada akhirnya itu yang membuat dia juga menjadi meninggal. Nah kalian tahu nggak? Ini itu diambil dari kisah nyata. Untuk kasus yang satu ini tuh terjadi di tahun 2010 silam, dan dikutip dari laporan Korea Times, jadi ada seorang anak usianya juga 13 tahun, nantinya dia akan menjatuhkan batu bata dari lantai 13 apartemennya yang berada di Busanjin. Akibat pelaku yang tersebut adalah anak yang berada di bawahnya ini juga terkena batu bata tersebut dan membuat anak itu menjadi luka parah dan juga kondisinya itu menjadi kritis. Nah, menurut laporan polisi ya, si anak yang menjadi pelaku nih itu melakukan hal tersebut untuk mencuri perhatian dari orang tua. Mencuri perhatian dari orang tua sampai melukai orang lain ya. Namun ia juga nggak menyangka bahwa tindakannya itu mencederai orang lain. Oke, nggak nyangka mencederai orang lain ya. Dan meskipun juga telah mencelakakan orang, bocah itu juga tidak bisa dihukum karena usianya juga masih sangat muda banget, yakni 13 tahun. Dan dia juga hanya dikirim ke pengadilan anak dan mendapatkan bimbingan. Lalu bagaimanakah dengan si anak tersebut? Apakah dia sekarang itu sama nyebelin seperti yang kita lihat di serial tersebut? Ya semoga aja tidak ya. Semoga tidak menyebalkan seperti di drama tersebut. Jujur guys, dari banyaknya kasus yang berada di juvenile justice, kasus yang membuat aku juga makin darting adalah kasusnya yang terakhir ya, kasus batu bata. Itu bener-bener kayak buat aku naik darah banget. Saking emosinya guys, aku pengen kayak pengen berkata kasar-kasar gitu di saat menonton bagaimana perlakuan dari si bocah tersebut. Nah guys, itulah kasus-kasus yang ada di serial Juvenile Justice, yang mana kasus-kasusnya itu didasarkan pada kisah nyata. Dari ketiga kasus tadi, mana yang buat kalian menjadi naik pitam? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Kalau aku kasus batu bata sama kasus yang nomor pertama itu bikin sumpah gedak banget, serius deh. Kalau kalian langsung aja komen di kolom komentar. Nah, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.